Bisa minum ya. Oh, ya. Baik, tadi pengantarnya sudah disampaikan. Ini ada 1, 2, nanti ya Pak ya, 2 lagi di situ ya. Bisa mulai di kanan, mungkin bisa diperkenalkan nama dan ini. Terima kasih. Saya Sultan Manan, bekerja salah satu perusahaan jasa konstruksi di Jakarta. Saya ke Pak Ipin ingin bertanya. Saya sudah coba baca buku Bapak yang berjudul Berbisnis Itu Mudah. Saya melihatnya Bapak sangat konsisten terhadap visi Bapak. Ya, ingin saya tanyakan bagaimana Bapak bisa konsisten dengan visinya di saat Bapak badai yang sangat luar biasa di tahun 98 yang pada saat itu nyari berpindah tangan Medco ke tangan asingnya. Namun Bapak sendiri tetap konsisten untuk tidak ngemplang utang, sementara banyak pengusaha lain yang langsung angkat koper untuk nyari selamat. Yang rasa sangat nasionalismenya sangat tinggi. Itu bagaimana Pak dari tipsnya di saat badai. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ya. Pak Arifin, pertanyaan saya adalah tentang pengambilan risiko. Kalau misalnya saya akan memulai sebuah usaha, risikonya adalah sebesar aset saya, itu apakah saya akan ambil atau tidak? Karena kalau saya ambil, ya kalau berhasil, ya akan berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, ya seluruh aset saya akan hilang. Menurut Bapak, apakah saya ambil atau saya mengambil bisnis lain yang mungkin hanya separuhnya aja risikonya? Terima kasih. Terima kasih Mas Sunarso. Bapak silakan. Terima kasih. Saya Joko Kusumowiranto dari Auto Bank Indonesia. Dan saya sudah baca buku Bapak juga karena saya tertarik pada histori orang-orang kita. Pertanyaan saya kalau tidak keberatan mengenai kegagalan Pertamina untuk membeli saham itu. Kalau ada cerita yang tidak terlalu konfidensial atau apa, mungkin bisa dibagikan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Handoko silakan. Terima kasih. Nama saya Handoko dari kita. Pertanyaan saya begini Pak, sebagai leader yang pengalaman saya paling susah itu membentuk kultur perusahaan. Nah mungkin Pak Arifin bersedia berikan kiat-kiat pengalaman Pak Arifin dalam hal membentuk kultur perusahaan. Terima kasih. Satu lagi di situ ada satu lagi kalau nggak salah ya. Selamat malam Pak Arifin. Saya Haji Rahdian, belajar salah satu perusahaan ASP. Langsung Pak Arifin, tadi menarik cerita dari Bapak ya, tentang waktu pertama kali menginvestasi klik ya Pak. Itu kan kalau menurut idealisme sekarang itu kayaknya KKN gitu kan. Walaupun setiap orang yang melakukan itu pasti ada katakanlah kebenaran itu kan dari sisi tertentu orang bisa bilang yang saya ini baik, semua orang pada saat itu pasti bilang itu pasti sesuai dengan apa yang kita citakan. Pada kenyataannya mungkin berapa persen yang seperti Bapak dan berapa persen yang kemudian terinspirasi melakukan terobosan yang kami yang generasi sekarang ini adalah KKN dan akan menjadi teladan. Ini adalah terobosan yang seperti itu akan diikuti dan apakah tidak membahayakan Pak menurut pemikiran saya kira. Terima kasih. Sudah 5 pertanyaan. Kalau nggak ingat saya ingatkan. Yang pertama adalah bagaimana konsisten dengan visi. Tadi kan dikaitkan soal konsisten menghadapi badai. naik turunnya ya. Saya kira kita baru tahu setelah itu kita lewati.
Karena sebelumnya sih tidak gampang, terus terang aja, mengukur bahwa kita bisa survive atau enggak. Tetapi itu kelihatannya sesudahnya sih. Ya saya nggak sehebat Sony begitu worldwide. Tetapi Sony juga kita kagum sama dia setelah dia nggak ada kan. Waktu permulaan sih kali diketawain juga, lu bikin apa katanya. Gitu. Jadi itu harus kita lewati. Jadi kalau Anda tanyakan bagaimana biar kita bisa nih konsistensi itu kita pegang gitu. Ya itu faktornya sangat banyak yang ada di sekitar kita pada waktu itu. Tetapi tentu satu hal saya kira ya dari pengalaman sendiri, kita akan dengan tegar kita menghadapi itu semua dengan beban yang relatif tidak terlalu berat sehingga kita bisa tetap jalankan, karena kita yakin meskipun waktu itu sebutlah bisnisnya sedang turun, ada perubahan-perubahan yang tidak diduga, tetapi langkah kita betul-betul langkah yang kita yakini bahwa itu benar dan tetap begitu ada peluang kita akan bisa teruskan. Kayak berkelahi lah, pernah berkelahi dong mesti laki-laki ya kan. Kita kan selalu cari kesempatan, kalau kita lengah ya kita kena, tapi begitu ada bolong sedikit kan kita timpa duluan gitu. Saya kira di situ ya fighting spirit kita harus ada, tapi kita juga harus hitung. Tapi yang lebih penting lagi dasarnya ya kita kalau tadi ukurannya berkelahi atau bertanding, kita lagi bertanding dengan benar. Kita nggak aroma KKN-nya tadi kan disebut-sebut. Tadi saya akan cerita soal KKN, itu bukan KKN-nya yang saya tonjolkan. Jadi menurut saya itu kita harus punya semangat, punya keberanian, dan kita harus punya keyakinan bahwa langkah kita benar. Bahwa kita menang atau kalah, ya nanti akan dibuktikan bahwa kita benar atau enggaknya gitu. Itu kemudian 10 tahun, 20 tahun kemudian, oh oke juga gitu. Pada waktu itu belepotan juga kita sih. Jadi saya kira itu yang saya bisa jawab. Kemudian Yang kedua dari Pak Gunarso, pengambilan risiko. Nah itu jangan pas-pasan begitu. Punya aset satu rumah, ngambil bisnis yang risikonya satu rumah. Sayang kalau rugi. Kalau mau tenang, ya kecil aja. Dari 1/50-nya, 1/10-nya gitu. Meskipun rugi, rumahnya nggak kejual. Ya. Kalau mau ambil risiko, 10 kali itu yuk ambil risikonya. Punya rumah satu, minjemnya 10 kali rumah itu. Nggak kepalang gitu. Bangkrut ya bangkrut sekalian, sama aja. Menurut saya jangan di tengah-tengah gitu. Kalau satu-satu, kurang itu. Risikonya harus lebih. Makasih. Tapi barangkali ada tipsnya ngambil risiko yang bertanggung jawab seperti apa? Oh bukan soal besar kecilnya, soal benar enggaknya. Kan kita hitung dulu, kita mau ngambil apa. Baik lagi tadi saya ngomong berkelahi, saya juga hitung juga. Tahu ini musuh saya 3 kali beratnya dari kita, ya lari. Ya kan, bodoh amat kita lawan. Tapi saya kalau kadang-kadang suka galak juga, kecil dia, baru kita hitung kan, boleh dah gitu kan. Harus ada hitung-hitungannya kalau mau berkelahi juga, kita menang apa enggak kan gimana nanti. Jadi tentu semua ada caranya, kita hitung dulu. Tetapi betul-betul kalau sampai ke risiko tadi, kalau one on one itu pas-pasan. Kita ambil yang safe, atau sekalian ada satu risiko yang kita ambil, nih uang saya 1, saya ambil bisnis 5, tetapi udah betul-betul dihitung betul bahwa bisnis itu akan jalan, ya go ahead. Tapi ya sekarang ini kan udah tambah canggih. Kalau mau yang 5 kali dari kemampuan kita share, kita ambil 20%, ajak partner lain 80%-nya. Tapi saya ngeran gitu karena saya ngerti ini bisnis apa gitu kan. Silahkan aja, banyak sekarang ini apalagi dengan informasi seperti hari ini, waduh dalam pola-pola kayak pembiayaan, kayak operation, kayak
nyari orang semua udah lebih terbuka, dan orang Indonesia ini sekarang jauh, yang muda-muda ini lebih pintar-pintar, sekolahnya lebih baik. Menurut saya banyak ini peluangnya banyak. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Pak Joko, minta bocoran, kenapa nggak kejadian yang Pertamina deal itu? Tadi kan Istiqorah saya udah cerita, dia nggak percaya pasti kalau soal itu. Jadi ini terjadi dari dua-dua sisi. Dari sisi saya sendiri ya itulah, by feeling saya belum mengatakan bahwa ini waktu yang tepat. Misalnya dari sisi Indonesia Incorporated. Indonesia Inc. itu kan idealnya waktu kita bergabung itu komplementari, ada sinergi ya. Pertamina sebagai lambang, flag carrier gitulah ya, negara, dan di mana-mana kesempatannya ada, penduduk kita banyak, 250 juta, nanti kalau dari retailnya pasti dia akan besar. Kemudian di beberapa negara, pengalaman saya di Afrika Utara, di Middle East, di Asia sendiri, Indonesia ini sangat diterima dengan baik di ex-Rusia, saya di Kazakhstan, di Turkmenistan, dan mereka tuh nyebutnya presidennya tuh Soekarno, yang lainnya tuh penggantinya, sama kayak orang Madura gitu. Jadi selalu yang ditanyakan Soekarnonya gitu. Jadi banyaklah, apalagi Afrika. Afrika itu sejak konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung, banyak yang merdeka setelah itu. Mereka apresiasi ke Indonesia sangat tinggi. Jadi memang Indonesia kalau mau buka operasi di luar negeri, sekarang Pertamina sudah mulai, dia mau di Angola kayaknya, katanya. Itu sesuatu yang strategis dan baik. Nah, untuk sampai ke dua perusahaan ini, atau Medco masuk ke Pertamina, atau Pertamina ngambil Medco, ini sinergi ini saya belum lihat, atau belum siap lah, baik dari Pertamina maupun dari Medco-nya. Satu. Yang kedua, kan itu due diligence perlu waktu yang lama, berbulan-bulan, hampir 1 tahun kali. Dan ini ada perubahan juga. Kesatu, harga minyak. Harga minyak itu ini kebetulan aja nih masih agak ada perubahan-perubahan lain. Orang menghitungnya lewat 100 nih akhir tahun ini. Tapi kalau tahun depan saya kira $100. Nah, waktu asumsinya 60 kalau nggak salah, kita ini waktu dihitung. Dengan 100 kan harganya jadi beda lagi. Itu nggak gampang hitung itu. Yang kedua, eksplorasi. Terutama Libya. Dalam 1 tahun ini hampir double reserve kita di Libya ini. Itu juga jadi dengan dinamikanya cadangan maupun harga minyak, jadi kita berpikir 2 kali. Kemudian juga dari sisi dua-duanya, Pertamina dari sisi politik juga banyak yang nentang, seolah-olah kemahalan. Dari intern Medco, kemurahan, ngapain dijual murah. Dan memang keputusan yang harus saya ambil itu pilihan, bukan yang satu lebih baik dari yang lain. Kalau Pertamina Medco, itu cita-cita Indonesia Inc. itu ada. Pertamina nanti harus jauh lebih besar daripada Petronas, dari ONGC India gitu. Terpikir dia perusahaannya profesional, punya lapangan di mana-mana di dunia ini rasa-rasanya belum gitu. Mungkin 2-3 tahun lagi siapa tahu kita bicara, tapi dari sisi itu saya kira, dan plus tadi akhirnya saya harus ngambil putusan, ya feeling saya mengatakan enggak. Pertamina juga ragu, anggota DPR-nya heboh, nggak tahu kenapa. Ya sudah, selesai aja, nggak apa-apa. Belum jodoh. Belum jodoh. Berikutnya dari Pak Handoko, bagaimana caranya membentuk culture? Nah, itu saya selalu disebut-sebut. Ya, oh ini culture-nya perusahaan ini seperti ini, culture-nya Medco itu seperti itu. Itu juga saya kira
terbentuk dengan sendirinya. Tentu sebagai pimpinan kita harus narik garisnya kan. Kita ingin pola bersih. Kita ingin governance ini kita tegakkan gitu. Terus sesudah itu, apalagi perusahaannya tambah kompleks, tambah besar, kepercayaan juga kita harus berikan kepada subsidiary kita. Kita nggak bisa sendirian lagi. Kita hanya memberikan arahan aja. Sesudah itu kita percayakan kepada level berikutnya, kepada eksekutif, semua untuk betul-betul searah, sejalan dengan kita, bahwa kita modelnya seperti ini. Tidak gampang, dan itu akan bisa dibuktikan setelah, kembali lagi, kalau kita proven mengikuti apa yang kita arahkan gitu. Jadi kalau menurut saya sih, supaya bisa begitu ya, cari orang yang tepat, simpan di posisi yang tepat, yang sesuai dengan garis kita. Garis gayus atau garis tukang rujak yang takut bayar pajak, takut nggak bayar pajak, ya itu beda kan stylenya. Gayus itu visioner juga loh. Kalau buat keluarganya, dia kan anak muda ya, seanda-anda juga gitu, udah bisa punya uang ratusan miliar, itu udah bisa punya wig yang orang nggak bisa ngenalin. Saya lagi mau ada acara tahun baru nih sama cucu-cucu saya lagi pesen wig gayus, lucu kan? Jadi antara kita ada beberapa orang gitu mau cari kacamata gayus sama wig gayus, coba lucu nggak? Tahun baruan apa timnya? Gayus. Iya, lucu itu. Kemudian dari Adi, ini soal investasi di RIG, ini KKN bukan? Nah kalau KKN gimana dong itu pengaruhnya gitu ya kepada generasi yang lebih muda. Cerita saya yang tadi, kalau dilihat dari sisi KKN-nya, kalau hari ini ya, karena masa sih bank sampai harus nanya ke orang, yang orangnya nanya ke saya. Bayangkan kembali ke 30 tahun yang lalu, belum ada itu orang datang ke bank mau invest di drilling rig, apa aja itu, dan belum bisa dibuktikan. Jadi bank ini kebingungan. Hari itu terus terang aja, saya ini sebagai pengusaha muda diterima sama Bank Indonesia. Dan dia mengatakan, saya mau ambil risiko, saya mau coba. Ini pribumi-pribumi muda ini nggak pernah ada yang jadi. Saya mau coba, kamu jadi nggak? Saya kelinci percobaan. Untung jadi. Almarhum Pak Wiarso itu dirjennya. Dia orangnya luar biasa hebatnya. Dia nggak akan rekomendasi. Dia setelah tahu bahwa saya bersungguh-sungguh dan saya harus punya alat itu, ya dia reputasi dia juga. Dia kasih rekomendasi. Tetapi ya kebetulan karena yang jadi lebih banyak. Kalau dihitung persentase nggak sampai 10% yang jadi. Karena sesudah itu terus saja. Mulai orang kan, apalagi latah kan, bikin. Banyak banget drilling company. Kan saya di asosiasi, banyak banget ini. Ya, jadi menurut saya ya tergantung dari sisi apa kita melihatnya. Dan kalau sekarang udah nggak mungkin lagi. Kan banking juga udah begitu advance, nggak mungkin nyari referensi yang begitu close circuit kayak begitu. Sekarang ya tinggal dilihat aja mau operation kayak apa aja di dunia ini, dengan gampang informasinya kita dapat. Jadi jangan diinikan dari sisi KKN. Saya cerita momennya 30 tahun yang lalu keadaan tuh seperti itu gitu. Terima kasih. Mungkin sesi kedua, saya mulai di tengah. Ini kelihatannya banyak. Wah, gimana coba caranya? Yang di sebelah sana dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arifin, perkenalkan nama saya Juanda. Saya junior juga di TP, saya di Teknik Industri. Sekarang lagi merintis usaha juga di bidang IT. Pertanyaan saya ini pertanyaan klasik, cuman menarik karena kalau dilihat dari Pak Arifin banyak
kalau di bukunya pun sering keputusan itu by feeling, seperti itu. Jadi saya ingin tanyakan sebenarnya pengusaha itu bisa diciptakan, nurture atau nurturing, bisa tercipta atau bisa diciptakan. Nah, jika bisa dibentuk itu bagaimana caranya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya ada yang perempuan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Arifin. Saya Clara dari di sini saya ingin menanyakan mengenai visionary leadership Indonesia in future yang di masa depan, yang bagaimana sebagai seorang pemuda supaya kita mampu membangun disiplin dan berbagai faktor yang menuju visionary leadership yang bersinergi secara Nusantara keseluruhan. Karena saya yakin meskipun saya pemuda dan saya tidak bisa berdiri sendiri di Jakarta membangun Indonesia sendirian. Saya ingin tahu bagaimana kiat-kiat visionary leadership untuk Indonesia di masa depan untuk kita bangun bersama, mulai dari diri saya dan sahabat-sahabat saya di seluruh Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Selalu terpesona dengan China, betul ya Pak? Kebetulan saya baru pulang dari World Expo Shanghai, event ketiga terbesar di dunia kemarin. Di situ kami melihat banyak kekurangan-kekurangan dari peradaban orang China. Tapi ketika saya melihat pembangunan infrastruktur, sistem yang mereka buat, itu sangat luar biasa. Pertanyaan saya, orang China yang macam apa Pak? Yang mereka bisa bikin sistem semaju itu untuk World Expo Shanghai. Terima kasih. Oke. Saya Hetlifa, ketua alumni planologi ITB, tapi sekarang tercemplung di DPR. Nah, saya ketika masuk di DPR tahun lalu, saya punya satu visi juga gitu. Saya ingin dalam 5 tahun itu kira-kira saya melakukan apa, dan salah satunya adalah tadi mendorong satu perubahan, ceritanya begitulah ya Pak, pokoknya bla bla. Inginlah memberikan satu pengaruh jadi kebijakan yang salah berubah. Nah, sekarang pertanyaan saya, setelah saya 1 tahun Pak ya, dengan mungkin Bapak juga kan tahu kan lingkungan di DPR seperti apa. Bagaimana kita bisa mewujudkan ya satu visi di mana lingkungan kita tuh sebagian besar ini tidak kondusif sama sekali gitu. Apa kita menyerah aja terus kemudian berprestasi di tempat lain aja lebih kondusif gitu, atau membunuh diri kita di situ, gimana Pak? Makasih. Wah, luar biasa. Di sini ada? Nggak ada? Kalau gitu nggak sih ya. Oh, ada Pak Mukhlis ya itu. Pak Mukhlis ini bosnya Antara. Di usia Bapak sekarang apa impian yang belum sampai? Apa yang membuat Pak Arifin masih bergairah dan membuat saya lihat matanya terus bersinar-sinar ketika bicara olahraga dan bicara tentang 3 bulan yang lalu kita ketemu di galeri foto Antara, Bapak juga hadir di tengah malam. Saya ingin tanya apa impian yang belum sampai? That drive your activities now. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah 5 dulu ya. Jadi pertama dari kelihatannya Pak Arifin ini keputusannya pakai intuisi, pakai feeling. Jadi sebetulnya berbisnis itu nature atau nurture. Kalau itu nurture bagaimana menciptakannya, membangunnya, kemampuan supaya feelingnya tuh tajam kayak feelingnya Pak Arifin. Ya, kita lihat ikan aja, ikan. Ikan itu natural kita tangkap kan. Fishery itu di laut, tangkap, kita makan. Tapi kan sekarang bisa juga dibudidayakan. Ikan juga, kita makan juga. Jadi ikan aja bisa, apalagi bisnis. Mestinya kita lihat dari 2 sisi itu. Memang tadi saya cerita waktu pengalaman dari kecil, saya terpengaruh orang tua, terpengaruh kakek. Saya itu bagaimana bisa lupa. Kelas 1 SMP, saya dari kecil saya senang olahraga. Saya cita-cita pengen beli sepatu basket. Ada sepatu basket buatan Cina tuh, waduh, nggak kebayang deh saya bisa beli itu. Terus saya kerja, bukan magang, saya direkrut di perusahaan kakek di toko 1 bulan. 1 bulan mau lebaran saya dikasih uang. Itu persis bisa beli sepatu itu. Jadi begitu selesai lebaran saya ke sekolah, itu saya nggak pernah turun kaki saya di atas saya terus. Karena sepatu saya pakai duit saya sendiri, saya beli
dan saya ngerasanya udah kayak Michael Jordan aja, bisa loncat ngedeketin ring meskipun enggak. Jadi itu pengaruh itu sangat besar, terus terang aja. Jadi mungkin itu kalau disebut bakat, makanya orang yang di pasar itu disebutnya orang pasar. Itu jadi pedagang, jadi apa gitu. Nah, tapi kalau dibentuk juga bisa, apalagi Anda TI ya. Nah, kalau TI itu udah lengkap di situ, ilmu-ilmunya semua ada di situ. Silahkan dengan pelajaran itu, dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, dengan intelektual Anda yang ada, apalagi bisnisnya IT ya. Ah, udah, mudah-mudahan jadi ngalahin Yahoo nanti. Jadi menurut saya dari dua-dua itu dari pengalaman kelihatan ada dua-duanya, nggak bisa. Oh lu nggak bakat, nggak bisa begitu. Kalau mau dan kita tekun ingin pelajari sesuatu usaha tertentu, menurut aku bisa. Mungkin saya tambahkan sedikit, bergaul di antara para pengusaha juga bisa mempercepat proses belajarnya. Berikutnya dari Mbak Clara tadi ya. Visionary leadership seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia dan kiat-kiatnya atau apa yang bisa dilakukan oleh kita semua, apalagi yang muda-muda seperti rekan Clara ini? Saya kira kembali lagi ya, kenapa nanti ada hubungannya dengan pertanyaan yang berikutnya tadi soal kenapa kita nggak, atau saya sendiri melihat Cina itu ya oke, dia udah hebat, dia udah duluan hebat. Indonesia pun kesempatannya ada. Tadi saya bilang kasih waktu 25 tahun. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan samain juga growth-nya. Karena kalau soal growth kita bicara, sekarang ini kan kita 6%. Asia itu 10% average-nya sekarang, bukan 9%. Jadi ya nggak usah ada siapa-siapa juga, kita memang tumbuh sekarang ini. Harga beras double, harga jagung double, harga batu bara naik, kelapa sawit kita laku. Ya bayangkan ya, kita marah soal kemacetan, tapi kan itu juga bukti juga pertumbuhan penjualan mobil, penjualan motor luar biasa sekali. Jadi kalau menurut saya dikaitkan dengan apa tadi? Apa yang harus kita lihat ke depan, saya kira kan tadi saya bilang aduh nyesel saya keburu lahir gitu ya, jadi keburu tua. Kalau saya umur 30 kali cita-cita saya jadi presiden. Dengan kita coba aja berpikir seperti itu. Dan menurut saya kembali lagi ya, sangat salah orang-orang yang lebih tua mengatakan anak-anak muda sekarang ini begini, anak-anak muda sekarang itu begitu. Kagak. Anak-anak muda sekarang jauh lebih siap, jauh lebih pintar, jauh lebih cepat mempunyai tingkat intelektual yang dibutuhkan. Saya belakangan ini sering keliling kuliah, kasih kuliah umum. Waduh luar biasa. Di Syah Kuala Aceh, saya pikir ini apa sekolah kayak apa. Waduh, sorry kembali lagi ITB. Jangan-jangan kalah. Pertanyaannya kritis-kritis, mereka pinter-pinter. Jadi menurut saya, Anda ya, di generasi Anda ini yang muda ini, sebetulnya tinggal ada betul-betul kalau mau jadi leader, berpikir 50 tahun ke depan ini mau apa Indonesia ini. Saya kira mau cetung tuh begitu berpikirnya, 50 tahun ke depan. Ya keburu mati dia tentu, tapi penerusnya dia teruskan. Dan dia jadi Cina seperti sekarang ini. Jadi kalau misalnya perubahan ini yang radikal, yang revolusioner dikerjakan tahun 50, tahun 60, mungkin kita belum siap. Tapi kalau sekarang dengan jumlah orang seperti sekarang dan kapasitas kemampuan generasi mudanya seperti ini, menurut saya kita harus optimis. Kita kalau berpikir luas ya, berpikir kepentingan orang banyak, jadi bukan bisnis orang per orang, tapi kegiatan pengembangan secara keseluruhan, termasuk pengembangan politiknya, supaya kita bicara soal kultur ini kan. Tadi kan visioner, ininya kan culture. Itu menurut saya sangat kondusif untuk Indonesia.
Makanya kalau dari luar biasa Indonesia ini. Dilihat, ya masih korup, oke, mudah-mudahan ini buru-buru ditebas aja koruptornya, pengembang pajaknya. Sesudah itu beres kita, beres. Soal leadership tadi juga ya, kalau rada ragu kan kita mayoritas orang Jawa. Jangan terlalu pengen cepat gitu kan. Tapi ya nanti meskipun Jawa atau siapapun yang jadi leader harus lebih tegas, harus lebih cepat. Dan ini hanya bisa dijawab sama yang muda-muda. Kalau yang udah jadi sekarang ini lupain lah. Mereka sebentar lagi juga selesai. Sebentar lagi selesai. Oke, dari Mbak Wulan ya mengenai di Shanghai ini kan pembangunan infrastrukturnya luar biasa. Saya kalau balik ke situ dalam waktu setahun aja, wah perubahannya luar biasa gitu ya. Tadi saya agak lupa yang ditanyakan. Cina yang kayak apa? Cina yang kayak apa gitu ya? Jadi orang Cina yang kayak apa? Ini teman saya di Shanghai nih. Terakhir saya ke sana, lewat saya nggak sempat saya lihat exponya. Padahal kita salah satu sponsor besarnya, tapi saya nggak lihat. Pas beberapa 1 minggu kemudian ya, telat saya ke sana. Dia begini, Pak Arifin, orang Cina ini udah brengsek banget ya. Individu-individunya. Mereka itu keras, mereka kasar, mereka selfish. Waduh, ngaturnya susah. Berat banget. Jelek dah kalau orang per orang. Ini orang Cina loh yang ngomong. Tapi ya karena itu aturannya harus keras. Dia tuh mulai ngomong, tukang rujak aja ngemplang pajak, hukuman mati. Mabok, sekap. Nggak diajak ngomong 2 minggu. Itu maksud saya ngatakan bahwa Cina ini berubah sebagai bangsa. Dengan, ya dia kalau dilihat positifnya dia keras, dia berarti orangnya tough. Tapi kalau di sisi jelek, jelek. Ya, coba ada teman-teman yang keturunan di sini, kalau terus terang, jeleknya juga ada. Judi, hobi, udah tua, nyandu, itu di sana semua ada. Tetapi begitu aturan ditegakkan, disiplinnya ini sangat menakutkan untuk tidak ditaati, ya jadilah. Makanya saya bilang, saya nggak kagum-kagum amat setelah saya tahu sejarah. Bahwa dengan, oh ya saya lupa tadi ke Clara, satu juga kamu harus lihat sejarah. Ya Cina jadi sekarang setelah 1000 tahun dia berproses. Indonesia kan kalau kita ukur tahun 45 kan belum 100 tahun. Even dari Sumpah Pemuda pun belum gitu. Jadi kita lihatlah. Mungkin ya tapi kecil-kecil Indonesia ini orangnya aduh. Kalau sprint orang udah di finish kita baru 50 meter gitu kan. Loh itu pola makan kita yang salah. Saya selalu mengatakan, karena saya sendiri juga kan konten. Saya pikir-pikir apa yang salah. Dulu itu makanan saya nasi putih yang panas sama peda atau peda nggak? Ikan asin, peda berem kalau bahasa Sunda. Peda yang merah, that's all. Aduh, saya baru mau makan. Kalau kali disuruh makan sama ibu sup atau sayur atau daging yang lebih beres, ogah. Makanya konten kan. Nah ini bangsa Indonesia ini baru di tahap itu. Makan yang bener, makan yang sehat dan bener aja belum. Padahal makan sayur sehat, makan buah sehat, makan ikan sehat. Itu kan kita berlimpah. Daging relatif mahal. Ya, tapi nanti kita harus beternak lebih dari itu. Rumput kita banyak kok. Jadi menurut saya kita harus belajar dari sejarah. Kita pelajari mesti apa, merenung. Nah itu, udah Clara kamu mau jadi presiden tahun 2100, kamu mikir deh mau kemana Indonesia itu, gitu. Cucu kamu tahun 2100, supaya jelas langkah kita kemana. Bahwa bangsa ini kalau giliran ya, kalau Tuhan ngasih giliran gitu, ya belum gilirannya kita. Cina dikasih duluan, kemudian turun ke India, mungkin berikutnya Indonesia, who knows? Oke. Coba gimana kalau makanannya yang 4 sehat 5 sempurna?
Yang berikutnya dari Mbak Hetifah gitu ya, punya idealisme ingin mendorong perubahan, tetapi environmentnya tidak kondusif. Gimana coba caranya? Kurang lebih begitu. Banyak, pola itu banyak. Saya di DPR itu 2 terms. Tapi saya nggak bisa mengatakan bahwa sekarang sama, karena waktu itu pas perubahan kan, 99 pemilu, 98 perubahannya. Jadi sampai saya aktif di partai, sebelumnya saya aktifnya di jalan kan, sampai perubahannya mendorong rezim itu mundur. Nah, pada waktu pas mundurnya diserahkan ke wapresnya, baru saya pakai format politik. Dia presidennya Golkar, ya makanya nggak kebetulan kamu juga Golkar. Ya saya kalahkan Golkar dengan segala ini. Saya tim pemenangan pemilu PDIP di Jawa Barat, Banten, ya menanglah kita. Tapi proses itu kan jalan terus juga. Nah ini karena ini saya lagi bicaranya sama yang terhormat anggota DPR, ini tolong dicatat bahwa proses yang sedang berjalan sekarang ini yang menonjol adalah pragmatisme. Pragmatis itu baik, praktis, tapi pragmatisme tidak baik. Jadi pragmatisme itu kayak gampang ngeiyakan, permisif, dan kita terima gitu. Tadinya nggak biasa dikasih, aduh jangan lama-lama ya deh gitu kan. Sama juga yang ngasih udah biasa, alah ini berapa harganya nih. Ya semua di kepalanya dihitung sekarang. Mulai dari lurah, segini. Naik ke atas segini. Sampai ke yang paling tinggi ada harganya juga. Kan jadi nggak enak. Jadi sekarang siapa yang orang ke-1 itu? Yang membayar atau yang berkuasa kelihatannya? Kan jadi susah. Itu pragmatisme. Kita tanya ke pejabat-pejabat itu, sebodoh amat. Saya invest, jadi bupati, saya 25 miliar, Pak Eros sudah lebih menguasai itu, bayar itu. 25 miliar misalnya, saya 5 tahun berkuasa ya, saya harus at least setahun, saya harus ngutil 5 miliar. Nah, kalau pragmatisme ini jalan terus, kita akan terlena. Nah, saya akan teruskan nih. Ini memang bukan dunia usaha. Ini lebih kultur ya, lebih sosial. Tapi kadang-kadang ada orang yang kata nggak bisa dong kita, masa korup deh. Itu cara melihatnya aja dari mana. Kalau ukuran kita ini Singapura atau Swedia, wah Indonesia, waduh korupnya, kotornya. Tapi sekarang kita balik. Haiti, Nigeria, Pakistan, wah Indonesia oke, kita nggak sekotor itu, gitu loh. Jadi sekarang kita mau di mana? Posisi kita mau di mana? Mau sebersih Swedia atau Singapura, atau kita ikut Haiti? Kalau ikut Haiti, ya gayusnya akan tambah banyak, nggak apa-apa. Itu yang saya bilang pragmatisme. Karena Indonesia begitu kondusif untuk growth-nya 6%, dikorup pun 6%. Coba kalau enggak, tadi yang saya bilang double digit. Nah, saya ingin mengatakan challenge tuh ke tadi yang ideal-ideal itu, termasuk Ibu Hetifah, ya berjuanglah. Ada jadi wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, dibiayai oleh rakyat, fight semaksimal mungkin. Tidak gampang, tapi jalani itu, yakini itu. Ujungnya di mana? You dipecat sama partai atau you bisa mempengaruhi partai, mudah-mudahan. Gitu. Tetapi kalau soal perbandingan tadi, kalau negara ada Swedia, ada Haiti, saya yang lebih konkret lagi binatang. Kan binatang macam-macam. Ada raja hutan, singa, ada gajah, ada cacing. Kita mau menempatkan sebagai bangsa Indonesia di mana? Kelasnya cacing atau singa? Tergantung kita sendiri. Kalau kita sudah puas seperti sekarang, berlena-lena,
Karena zaman Pak Harto itu kita selalu pegang ini nggak beres nih pemerintahan ini. 30% uang negara ini dikorup. Katanya sekarang double. Katanya, Betty lebih tahu. Itu yang saya bilang, kita pragmatis, kita terlena, dan nanti akan repot sendiri karena ujung-ujungnya chaotic. Jadi ini tergantung dari kita sendiri. Kita mau jadi gajah atau mau jadi cacing. Masih. Oke, jadi jangan putus asa, maju terus. Pak Mufis ya, pertanyaannya mimpi apa yang belum tercapai? Ya kalau bisa jangan jadi cacing. Bukannya PSSI ikut itu Piala Dunia? Bukan ya? Saya bilang kalau bola kecil lah, kalau udah begini katanya visioner, cuma ngurus bola. Kita mau dorong bangsa ini ya, kalau singa jadi raja hutan ya kita juga dari populasi kita kan nomor berapa sekarang? Nomor 4. Mestinya ya di situlah, jangan di kelas papan bawah terus gitu. Kalau menurut saya sih semua, atau saya sendiri ya, apalagi di umur yang sudah hampir selesai ini, ya ada keinginan bahwa bangsa ini ke sana arahnya. Singa bukan cacing referensinya. Kalau Pak Muklis mungkin ngerti itu ya. Jadi itu mimpinya. Indonesia nomor 4 ya Pak ya di dunia. Setinggi-tingginya ya. Kelihatannya masih belum capek kan Pak ya? Oke. Masih bisa satu round lagi di sebelah sini. Satu ya. Silakan Pak, langsung aja deh daripada lupa. Oh, mic-nya tolong. Silakan bagaimana visionary leadership-nya Pak Arifin Hadisgoro waktu saya 5 tahun di Medco. Saya coba concise saja singkat. Sesuatu yang sangat menarik waktu saya di Medco. Saya melihat, saya agak setuju juga sama Bu Etifa tadi. Saya lihat back in 30 tahun lalu, terlepas sama saya dengan segala hambatan, saya pikir Pak AP bisa sampai sekarang. Memang proses orang lihat sekarang, tapi effortnya kita baca, misalnya kalau kita lihat tuh hambatannya kayaknya memang susah sekali, dan itu somehow memotivate kita yang muda. Kalau Pak AP dulu 30 tahun lalu bisa, kita yang sudah banyak lesson dari orang lain kenapa nggak bisa gitu kan. Tapi balik lagi saya lihat menarik sekali. Dulu mungkin Pak AP dengan Pak John Karamo ya Pak ya, ambil take over Stanford, ada Exxon, masih Exxon ya, terus ke Expan Nusantara, ke Medco, dan saya mengalami lah proses culture change. Saya lihat perubahan, saya amati betapa saya lihat orang-orang Stanford itu ekspertisnya sangat kuat, tapi leadershipnya kok sangat lemah. Terus saya lihat di Combine, merasakan change management yang akhirnya jadi Medco jadi satu nama, Medco Energy. Kemudian sekarang, walaupun saya sejak 3 tahun lalu nggak di Medco, cuma saya lihat jadi satu building. Dan menurut saya sangat waktu itu, saya beberapa kali datang, maksudnya kalau Pak Arifin atau Pak Hilmi sebagai CEO Speed, saya kerja di field waktu itu, dikaji Rimau Aset, blok terbesarnya Medco. Itu kita begitu dari lapangan itu sampai ada yang kita libur seminggu, kita tuh akan datang mendengar di town hall meeting Pak Hilmi bicara, atau acara 17 Agustus tuh hanya untuk dengar speech-nya Pak Arifin, Pak Hilmi. Tapi terus terang semenjak terus pergantian pemimpinan, itu saya lihat, saya nggak mau mention name, cuma saya lihat susah ternyata ya menemukan suatu leadership pengganti yang kuat, yang kita punya daya tarik gitu loh, untuk kita bisa. Saya lihat tadi ada qualified yang dibilang 10 qualities yang dari Bu Betty ya. Saya lihat tadi sempat ngobrol dengan kawan-kawan di Medco juga belakang. Saya ternyata 3 tahun lalu dan sekarang nggak terlalu juga banyak perubahan sama berarti sama 3 tahun lalu saya sekarang. Nah saya ingin tanyakan ya. Saya lihat secara Medco kalau lihat visi misi yang secara struktur Bu Betty bilang, saya lihat perfect lah saya bilang. Bahkan waktu terakhir saya di Petronas, kita lihat pun Medco itu memang sebagai partner, potensial partner yang kredibel, image-nya bagus sekali di luar. Tapi waktu saya lihat di culture itu saya lihat somehow terputus gitu loh Pak.
leadership ini apa ya, saya lihat tuh kebetulan saya di anak perusahaannya tidak nyampe ke bawah gitu loh Pak. Waktu itu memang ada kesempatan forum di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan level CEO di town hall meeting. Kemudian saya lihat diubah stylenya dengan bahasa mungkin leadership itu bisa ke delegate level ke direksi ke bawahnya. Tapi saya lihat itu nggak jalan. Dan itu sama membuat di level bawah seperti saya engineer muda itu agak frustration sih. Karena kita melihat misalnya direksi bisa langsung ke level bawah tanpa melalui manajer juniornya. Kan kita anggap jadinya dan manajer itu merasa kayak dilangkahi, itu small thing saya pikir ya kalau. Nah itu saya lihat itu kan menjalani kayak semacam leadership program ya Pak Arifin ya. Saya dengar teman-teman bilang Pak Abe juga sering memberikan inilah di program itu. Nah saya ingin tahu menurut Bapak metode ini kan kebanggaan lah buat kita semua. Tapi menurut Bapak apa sih sebenarnya yang Bapak lihat tuh dengan sudah program yang terstruktur itu, tapi lihat outputnya kan kita ingin tahu kan hasilnya Bu ya dari visi itu. Cuma kayaknya kok ada suatu lag gitu loh Pak dari memang program itu sampai terlaksananya gitu. Menurut Pak Ape itu dalam hal ini gimana? Jadi saya lihat kayak nggak embedded gitu loh Pak sampai ke ini. Yang menurut Bapak apa sih yang kekurangan? Saya lihat kan dari kalau teman-teman ngobrol pergantian berapa kali pimpinan nomor 1 di perusahaan Bapak itu ya saya lihat quality yang 10 quality ini memang begitu susahnya Bu ya, Bu Betty ya. Maksudnya apa yang Ibu sebut tadi itu bagaimana sih kalau menurut Pak Ape yang selama ini yang kita sebenarnya Bapak lihat kelemahan dari yang program pun yang Bapak sudah jalankan terhadap leadership program itu misalnya untuk nurturing sehingga untuk menggantikan leader-leader untuk berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sektor migas, tapi untuk perusahaan asing. Dan pertanyaan saya sangat sederhana Pak. Pada saat kita bicara mengenai visi, di Amerika sekarang trennya adalah renewable energy, water, solar dan sebagainya. Bagaimana visi Medco terhadap renewable energy tersebut? Karena minyak itu pasti habis Pak. Dan yang kedua, mungkin kita semua aware kalau yang paling keren di Indonesia itu CDM. Saya tahu juga Medco sudah masuk ke CDM, dan bagaimana visi Bapak terhadap CDM itu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Saya banyak baca biografi orang-orang sukses di Indonesia dan rata-rata mereka punya akses kekuasaan pada awalnya. Jadi saya tidak terlalu bangga-bangga amat. Saya lebih bangga mungkin dengan teman-teman yang memang mengusahakan usahanya dengan benar-benar tidak punya akses kekuasaan. Karena saya lihat Lim Siliong, Ciputra dan sebagainya termasuk Bapak tadi memperlihatkan bahwa ada momen-momen tertentu kalau kita besar harus punya akses. Saya terus terang agak frustasi dengan misalnya walaupun sekarang ada e-procurement dan sebagainya, ternyata itu udah dimiliki oleh misalnya anggota dewan dan sebagainya ketika kita mau masuk ke hal yang besar seperti itu. Gitu. Benar-benar kita harus mempunyai sesuatu yang unik jadinya gitu. Nah, yang saya tanyakan itu yang saya itu kira-kira feeling yang seperti apa Pak ketika Bapak memutuskan sesuatu, ternyata harus seperti ini, seperti itu Pak. Jadi kan tidak semua mungkin dalam pilihan-pilihan Bapak itu ada resiko dan sebagainya. Tadi Bapak udah bilang ada hitungan-hitungan dan sebagainya, tapi sesuatu yang mantap di hati Bapak itu seperti apa? Terima kasih Pak. Oke, asset knowledge bukan pertanyaannya, lebih arah sharing. Kemudian berikutnya dari rekan Joy Surya Dharma. Ini masalah regenerasi kepemimpinan, barangkali ada insight atau komentar? Ya, dia tuh tadi detail betul membahas Medco di perjalanannya. Tapi dia juga pinter juga untuk semudah dia gitu ya. Meskipun pernah di dalam terus ada komentar-komentar, saya terima kasih aja. Tetapi kalau menanyakan mau kemana, ya saya kira itu proses. Karena si perusahaan ini kan kalau tumbuh tidak linear seperti ini. Malah kadang-kadang ada naik turunnya. Tapi kadang-kadang juga stagnan juga. Nah, tidak berarti perusahaan yang flat itu oke. Kadang-kadang saya lebih melihat lebih dinamis dan mungkin banyak gunanya kalau dia ada naik turunnya begini. Tetapi arahnya membaik.
Tetapi kalau stagnan, apa masalahnya? Salah satu, kita atau perusahaan itu, terutama pimpinannya, ada di comfort zone. Nah, kalau ada di comfort zone itu salah satu bahaya juga. Karena semua ngerasa udah jadi. Nah, inilah gitu. Ya puas lah, kita udah jadi kok. Nah, bisa saja periode itu. Kalau dilihat 1-2 tahun kelihatan lama. Tapi kalau dilihat selama perjalanan 30 tahun, itu proses juga. Berarti ini ada di posisi seperti itu. Kalau dikaitkan sama saya sendiri, saya hengkang dari perusahaan itu mulai tahun 98. Saya relatif nggak pernah kembali lagi. Karena saya udah ditolak sebetulnya. Ketuaan loh, kira-kira begitulah. Jadi kalau lihat kartu nama saya kan saya hanya jadi advisor aja. Dan saya kira itu pas. Karena kalau balik lagi, saya mau back to basic, saya mau berusaha, saya mau run lagi, apalagi di posisi manajerial, itu salah. Itu salah. Kita udah once kita percayakan, biarlah dia jalan terus. Bahwa di proses itu ada naik turun malah flat tadi di 2-3 tahun suasana yang flat dan tidak ada perubahan-perubahan, itu juga bisa aja terjadi. Tetapi kalau apalagi dilihat ke unit-unit aset yang begitu banyak, saya tidak bisa melihat langsung. Perasaan saya ada seperti itu sama. Jadi saya kira top eksekutif Menko juga sedang menggeluti itu dan mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan yang sangat berarti dalam waktu dekat ini. Terima kasih untuk komentarnya. Termasuk untuk Pak Santo juga. Saya jadi rada ngerti Pak. Saya kan by feeling aja semua. Tapi setelah disebut tadi, intangible asset ada juga. Mungkin. Oke, terima kasih. Ini intangible assetnya itu justru yang luar biasa. Tadi dari Pak Edison menanyakan visi Medco soal renewable energy dan juga mengenai CBM. Nah, kalau itu betul-betul ada di depan mata saya dan itu arahan saya. Jadi saya ini aktif sekarang juga di lingkungan. Saya board di satu organisasi lingkungan internasional, namanya Conservation International. Saya board member di region ini dan saya bercita-cita membuat perusahaan energi yang ada di lingkungan saya ini, mereka sebutnya istilahnya menjadi company yang carbon netral. Apa itu carbon netral? Berapapun fosil yang kita produksi harus diimbangi oleh energi yang non fosil. Jadi kita sekarang aktif di geothermal, di biomass ini sekarang kita masih dalam tahap memproduksi biomassnya dan kita ekspor, tapi dalam waktu dekat kita bukan hanya mengembangkan biomassnya tapi juga ke power plantnya. Nah, kalau ekivalen energinya sudah sama, 80.000 barel ekivalen kita di produksi minyak, kita bisa imbangi dengan energi yang sama di renewable energy, di situ kita disebut carbon netral. Kalau untuk kelas kita itu mungkin. Kalau udah raksasa seperti Exxon tentu susah banget. Jadi mudah-mudahan lah dalam berapa tahun, saya target 5 tahun lah, si imbangan 80.000 barrel ini harus diimbangi juga oleh ekivalen 80.000 barrel di renewable. Kalau soal CBM, saya sendiri sudah melihat yang paling advance, yang paling dekat ke kita itu di Queensland, di Brisbane. Saya sudah ke sana, saya sudah lihat, wah sangat menarik. Itu hanya tinggal pengalaman aja. Dan kebetulan percobaan-percobaan yang dilakukan joint antara Menko dengan pemerintah sekarang sudah mulai hasilnya ada. Meskipun relatif masih kecil karena itu dewateringnya agak lama, kemudian setelah itu baru gasnya keluar. Tapi saya yakin ini adalah bisnis masa depan untuk Indonesia keseluruhan. Saya percaya itu.
seperti apa? Ya, kalau feeling ini nggak ada hitungannya Pak. Jadi feeling itu kalau main musik nggak deh? Main musik nggak ya? Kalau main musik kita akan tahu ini orang belajar main musik, main piano, tapi nggak pakai feeling, teng 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 teng. Tapi kalau dari hatinya, kalau lagunya romantis terasa mengalun, gitu. Jadi kalau feeling ya feeling lah. Tadi waktu saya harus ngambil keputusan pilihan A atau pilihan B, bukan sesuatu yang harus tidak terukur. Sebelumnya kita hitung dulu A itu apa, B itu apa, plus minusnya apa. Tapi setelah itu ada orang yang mengatakan istiqarah kan itu feeling juga. Dia nanya ke atas, dijawab nggak dari atas, gitu kan? Tapi kalau ke hati ya kita tanya ke hati kita sendiri. Ini A atau B gitu. By feeling, makanya namanya by feeling. Ini kita akan putuskan. Jadi sesuatu yang terus terang aja, kita taunya juga itu nanti sesudahnya. Dahlah salah gua. Ya, kalau salah milih, bener nih feeling gua. Gitu kan. Seperti jangan main musik susah lah. Main judi deh yang ganjil atau genap. Bagaimana nebaknya? Kan kalau pakai teori juga ada, teori probability. Kalau genap ganjil 50% kemungkinannya. Bisa menang atau kalah. 50% menang, 50% kalah. Ya, disitulah. Nah, cuma kalau mau pakai teori probability, kita sebetulnya akan menang. Asal kita konsisten. Kita top up. 1.000 perak, kalah 2.000 perak, kalah 4.000 perak. Menang, balik lagi ke 1.000 perak. Kalau terus-terusan begitu, ditungguin sama tukang judi itu, jagoan judinya itu, ditoleh, kamu judi apa cari uang, kan? Karena pasti menang, karena probability-nya 50% kalau genap ganjil atau merah hitam. Jadi kalau kita konsisten, dia dobelin, sesudah kita balik dapat. Kita balik lagi ke satuan yang paling rendah, semalaman untuk cuma kecil, bukan kayak gambler sejati gitu ya. Ya balik untuk naik taksi aja cukup. Nah, itu bukan judi. Kalau judi bener ya itu tadi yang rumah, satu rumah, cari bisnisnya 10 kali rumah, itu judi. Dapat atau judi penjara gitulah. Kira-kira itulah pilihannya. Jadi soal feeling ini saya kira susah ngejelasin nih. By feeling tadi. Kalau tadi dikembalikan ke soal KKN memang juga riwayat juga ini mengatakannya kan bahwa ada yang betul-betul main sama pimpinan teratas ini dan kembali lagi kalau yang bermain itu mengatakan itu wajar-wajar aja. Seluruh dunia kok begitu kok. Haiti pilihannya. Nah, kalau kita mau seperti itu kita jadi Haiti di depan mata. Jadi Nigeria atau jadi Pakistan, tetap jadi top kita negara terkorup. Kita kan selalu 3 besar kan, 3 besar adalah negara terkorup di dunia. Karena kita ada di comfort zone, enak banget. Waduh, jadi pemimpin terus disetorin lagi uang yang nggak jelas datangnya dari mana. Nggak usah digaji juga enak sebetulnya. Tadi kalau ditanya ngambil risiko, kadang-kadang saya juga mikir juga, kenapa saya nggak ikut ya? Waduh, 10 kali ini aset saya kalau ikut gitu. Kadang-kadang terpikir, tapi ya enggak lah, gini juga happy juga deh. Saya kira itu soal feeling. Ini sudah 15, saya pikir kita sudah mendapatkan jawaban yang komprehensif, mulai dari soal masalah energi, soal feeling, soal gimana caranya bisa survive dan sukses di lingkungan. Kalau nggak salah ada buku buat yang tanya ya. Oh, sudah dibagikan ya. Jadi ini adalah akhir dari presentasi malam ini dan juga akhir dari leadership series program di tahun 2010. Akan keluar seri yang baru di 2011 yang tentunya tidak kalah serunya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Arifin yang sudah memberikan inspirasi yang luar biasa, belajar dari pengalaman
yang sudah berapa tahun ya Pak ya, berkecimpung di dunia bisnis kepemimpinan kita. Mudah-mudahan akan lahir Pak Arifin yang jauh lebih hebat lagi Pak ya, yang mulai dari sekarang sehingga membawa ke impiannya Pak Arifin menjadi paling tidak nomor 4 tapi harusnya lebih bagus lagi katanya. Sebagai tanda terima kasih dari kami, mungkin Pak Ihsan bisa menjelaskan kenang-kenangan apa yang kita siapkan untuk Pak Arifin. Tapi kemudian tiba-tiba dia kehilangan orientasi. Kenapa saya berperang, kenapa saya harus menyerang, dan kenapa saya harus melakukan ini, itu, gitu. Nah kemudian ada satu satria yang memberi nasihat dan kemudian memberi arah kemana kita harus melangkah. Dan tampaknya malam ini kita tokoh yang tepat untuk menggambarkan sosok pencerah ini adalah Kresna. Batara Kresna. Terima kasih. Wah, ini luar biasa. Yang mirip cuma itemnya aja. Kemana saya bisa main sama Wisnu. Oke, makasih. Sekali lagi malam ini luar biasa dan saya belajar banyak dari Pak Arifin dan saya pikir kita semua belajar banyak dari Pak Arifin. Terima kasih. Oke, thank you. Dengan ini maka ini adalah akhir acara kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Leadership Series yang akan datang tahun depan. Oke, terima kasih.